Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Desak Putu Monika Sandar. Saya akan mempresentasikan tentang hal-hal yang ada di dalam latar belakang karya ilmiah. Pertama-tama, sebelum membahas tentang hal-hal apa saja yang ada di dalam latar belakang karya ilmiah, saya akan membahas tentang pengertian latar belakang terlebih dahulu menurut beberapa ahli. Di antaranya, menurut Dermawan Wibisono, bagian latar belakang masalah, yaitu menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Dan menurut Hussein Umar, mengungkapkan latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Berdasarkan penjelasan beberapa ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian latar belakang adalah suatu gambaran situasi dan kondisi baik secara makro maupun mikro mengenai pemikiran suatu karya ilmiah berisi informasi tentang suatu masalah yang menjadi bahan penelitian dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari penelitian tersebut. Setelah mengetahui pengertian latar belakang, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang terdapat di dalam latar belakang suatu karya ilmiah. Adapun hal-hal yang biasanya ada di dalam latar belakang sebuah karya ilmiah adalah 1. Alasan rasional. Maksudnya adalah, dalam sebuah latar belakang yang pertama dituliskan yaitu sebuah gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan, sehingga diperlukan alasan yang rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk diteliti. Alasan tersebut harus berdasarkan fakta, data, referensi, atau temuan dari penelitian sebelumnya. Artinya alasan yang dikemukakan benar-benar rasional dan logis, tidak mengada-ngada. Kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Ketika membuat latar belakang, penulis harus mampu melihat gejala-gejala apa saja yang terjadi di lapangan, yaitu biasanya berupa kesenjangan. Kesenjangan inilah yang harus dituliskan dalam latar belakang suatu karya ilmiah. Karena dalam sebuah latar belakang biasanya menceritakan adanya gejala-gejala terlebih dahulu yang akhirnya mengarah pada sebuah permasalahan yang akan diteliti. Ketiga, kompleksitas masalah. Dalam penulisan latar belakang suatu karya ilmiah, hal yang perlu dituliskan adalah adanya suatu permasalahan dalam penelitian. Permasalahan inilah yang menjadi bagian terpenting dari suatu latar belakang, karena dari permasalahan yang ditemukan akan menentukan isi karya ilmiah tersebut. Latar belakang akan menjabarkan mengenai kompleksitas masalah yang terjadi yang selanjutnya dituliskan dan dirumuskan secara terperinci pada bagian rumusan masalah sebuah karya ilmiah. Yang terakhir, keempat, menunjukkan sasaran penelitian. Setelah menjabarkan tentang permasalahan, biasanya dalam latar belakang juga akan menunjukkan sasaran dan tujuan dari penelitian karya ilmiah tersebut. Sasaran yang dimaksud biasanya adalah objek dari penelitian yang akan dilakukan. Objeknya bisa berupa tempat penelitian. Selain itu, sasarannya juga bisa berupa harapan pencapaian dari hasil penelitian karya ilmiah tersebut. 4 hal itulah yang harus terdapat dalam penulisan latar belakang suatu karya ilmiah. Sekian video presentasi tentang hal-hal apa saja yang terdapat dalam latar belakang sebuah karya ilmiah. Terima kasih.